Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, bertemu lagi dengan Ustadz, panggil aja dengan Ustadz Eko, untuk menyampaikan satu materi di akhir sesi MPLS kalian ini. Tidak terasa sudah hampir mencapai 1 bulan kalian telah mengikuti pembelajaran di MPLS ini. Dan beberapa hari ke belakang sudah selesai masa pengenalan tersebut. Waktunya kalian sudah start nanti untuk pembelajaran yang sebenarnya nanti dengan Ustadz Ustazah. Di kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan sesuai yang ada di judul di samping. Itu ada Education 4.0. Jadi pendidikan di abad 4.0. Jadi bagaimana pendidikan atau pembelajaran di abad 4.0 ini akan mempengaruhi bagaimana cara kalian belajar, akan mempengaruhi bagaimana gaya kalian dalam menyerap beberapa atau banyak informasi yang akan kalian terima selama 3 tahun ini dalam bersekolah di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Tidak terasa juga kita sudah melewati beberapa bulan ke belakang dalam pandemi COVID-19 ini. Kita belajar dengan keterbatasan, kita coba belajar dengan teknologi, kita coba belajar secara jarak jauh. Kita sebagai guru ada di sekolah, kalian ada di rumah, tapi masih tetap bisa terhubung gitu ya dengan bantuan teknologi. Dan inilah bagaimana pendidikan atau Education 4.0 itu berpengaruh terhadap gaya dari pembelajaran kita. Di beberapa menit ke depan, Ustadz akan coba belajar lebih jauh lagi dengan kalian bagaimana Education 4.0 itu akan mempengaruhi beberapa aspek pembelajaran kalian yang ada di rumah. Di sesi berikutnya ini Ustadz juga akan memaparkan bagaimana pembelajaran kalian nanti di beberapa bulan ke depan di saat kita tidak bisa datang ke sekolah itu akan seperti apa. Seperti itu ya. Ustadz akan mulai di slide pertama. Kalian bisa melihat di sini di sampingnya Ustadz. Yang pertama tentang revolusi industri. Jadi apa itu revolusi industri? Seperti yang Ustadz sampaikan hari ini, di situ ada revolusi industri 1.0. Itu revolusi industri pertama yang dimulai dari abad ke-18. Kenapa disebut revolusi industri? Karena di abad ke-18 ini perindustrian ataupun manufaktur yang ada di dunia mulai berkembang. Ditandai dengan apa? Ditandai oleh ditemukannya mesin uap. Jadi mesin uap di Eropa sana ditemukan, maka muncullah revolusi industri di mana orang berbondong-bondong, di mana orang berlomba-lomba memproduksi lewat mesin-mesin yang telah dibuat. Itulah revolusi industri 1.0. Terus menginjak di abad ke-19, kalian bisa melihat di sini bahwa di abad ke-19 satu abad setelahnya kita memulai di revolusi industri 2.0. Di mana di situ sudah ada perkembangan produksi massal dan mesin listrik. Kenapa disebut produksi massal? Karena di revolusi industri 2.0 para pengusaha seperti itu, industri-industri sudah mulai memproduksi secara massal dari fashion pakaian, dari otomotif, dari perlengkapan rumah tangga, dari perlengkapan keseharian sudah diproduksi secara massal lewat mesin-mesin. Kalau tadi di yang revolusi 1.0 baru temukan mesinnya itu berproduksi melalui uap atau melalui mesin uap, maka di revolusi industri 2.0 sudah digerakkan oleh listrik. Makanya di revolusi 2.0 seringkali disebut dengan revolusi listrik, di mana mesin itu sudah digerakkan oleh generator yang bersumber dari listrik. Menginjak di abad ke-20, satu abad setelahnya kita menginjak di revolusi industri 3.0. Di mana di 3.0 ini apa perkembangannya? Perkembangannya sangat pesat, di mana di situ disebutkan bahwa perkembangan komputer dan teknologi informasi. Komputer-komputer mulai diciptakan,
handphone untuk komunikasi sudah diciptakan, orang-orang akan terbantu dalam keseharian, dalam bekerjanya melalui komputer. Itu baru sebatas komputer yang ditemukan dan penggunaannya sangatlah pesat dalam membantu pekerjaan keseharian kita. Maka di sekarang ini kita menginjak di revolusi industri 4.0. 4.0 apa perkembangannya? Di situ ada dijelaskan perkembangan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, dan kendaraan otonom. Kalian pernah mendengar kan ada sebuah mobil yang digerakkan dari jauh atau mobil yang beroperasi tanpa adanya supir. Jadi mobil tersebut digerakkan secara otonom dari robot, dari artificial intelligence, dari kecerdasan buatan. Dan yang paling penting adalah di revolusi industri 4.0 ini orang akan berbondong-bondong untuk memanfaatkan teknologi internet yang disebut dengan Internet of Things atau IoT. Pernah mendengar dong smart home, di mana smart home itu semuanya digerakkan oleh satu buah device yang bisa mengontrol semua perangkat-perangkat yang ada di rumah. Contoh, kalian punya smart home di situ, dari lampu bahkan kulkas, televisi, AC, mesin cuci itu sudah terhubung oleh internet. Dan kalian keluar rumah, kalian hanya membawa smartphone kalian, terus kalian baru ingat kalau lampu di kamar kalian belum dimatikan, maka kalian bisa mematikan seketika itu juga saat kalian di luar dengan smartphone kalian yang sudah terhubung lewat internet. Itulah salah satu penggunaan dari Internet of Things di situ. Jadi semua pergerakan manusia di dunia ini bisa dikontrol melalui internet, dan ini adalah tantangan untuk kalian. Bagaimana kalian nanti setelah ini selesai, kalian belajar dari SMA ini selesai, kalian akan menginjak ke jenjang berikutnya dengan tantangan yang lebih besar lagi. Itulah revolusi industri 4.0 yang sudah kita rasakan sekarang. Di slide selanjutnya, beberapa dampak yang muncul di revolusi industri 4.0 ini. Jadi Ustadz Sadur dari data per 1 Februari 2019 dari CNBC Indonesia, di situ ada beberapa perusahaan yang telah melakukan revolusi industri 4.0, di mana revolusi 4.0 ini perusahaan ini telah menggunakan robot secara total, dan robot tersebut sudah beroperasi secara otonom atau sudah automatically. Contohnya di situ ada Suzuki, ada Amazon, ada Adidas, ada Tesla, Nestle, bahkan DHL Express. DHL Express ini seperti pengiriman barang, dan itu sudah dilakukan melalui drone. Jadi tidak butuh bantuan orang lagi untuk mengirimkan barang, tapi sudah dikirimkan secara otomatis melalui drone dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu tantangannya kita. Bagaimana kita mencoba untuk berusaha tidak tergerus oleh revolusi industri ini. Kalau kita belajarnya masih secara tradisional gitu ya, melalui buku saja, hanya membaca lewat buku saja, kalian akan tertinggal oleh zaman. Jadi zaman sekarang adalah zaman di mana kalian sudah belajar mandiri, kalian belajar untuk mengetahui bagaimana internet itu digunakan secara maksimal. Dan yang selanjutnya di sini ada profesi yang bisa bertahan di revolusi industri 4.0. Ustadz Sadur dari McKinsey Indonesia, itu ada perusahaan besar yang ada cabangnya di Indonesia. Di situ menyebutkan ada sekitar 7 profesi yang bisa bertahan di revolusi industri 4.0. Salah satunya adalah industri kreatif, teknologi informasi, profesional, berarti seperti pengacara atau dokter gitu ya, ada manajer, ada pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Itu yang masih bisa bertahan di revolusi industri 4.0. Tapi belum tentu profesi-profesi ini bisa bertahan di revolusi industri 5.0, di mana kita tidak tahu perkembangan teknologi ini yang sangat cepat ini dimulai kapan gitu ya.
Mungkin kalian sudah mempersiapkan untuk 4.0-nya, tapi ternyata saat kalian sudah mau bekerja, sudah mau menginjakan di karir kalian, kalian sudah melewati 4.0. Kalian harus menjalani revolusi industri 5.0. Jadi ada baiknya mulai dari sekarang kalian sudah mempersiapkan masa depan kalian mau jadi apa. Jangan sampai jadi pekerja yang terus-menerus melakukan aktivitas yang monoton terus-menerus, itu sudah tergantikan oleh robot, sudah tergantikan oleh teknologi yang bekerja secara otonom, dan itu tidak membutuhkan human resources gitu ya, itu hanya membutuhkan mesin saja. Jadi seperti itu. Terus implikasinya apa ke kalian? Implikasinya kalian harus memiliki skill-skill ataupun kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki di era yang sekarang. Ustadz menyebutkan ada di sini, di sampingnya Ustadz ada 5 contoh seperti itu, bagaimana kemampuan-kemampuan ini yang harus kalian miliki sebelum kalian benar-benar terjun ke dunia karir kalian, dunia kerja kalian. Yang pertama ada problem solving, yaitu kemampuan-kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Pasti dalam dunia kerja ataupun dalam dunia pendidikan saja, kalau kalian belajar pasti kalian menemukan masalah gitu ya, dan kalian akan dituntut untuk bagaimana secara cerdas, bagaimana secara efektif dan efisien itu kalian memecahkan masalah tersebut. Jadi kemampuan-kemampuan dalam memecahkan masalah ini kita coba gali dalam pembelajaran kita yang ada di sekolah ini gitu ya. Jadi kalian akan diberikan masalah, beberapa masalah yang kalian harus pecahkan untuk mengasah bagaimana kalian bisa memecahkan masalah tersebut dengan ide-ide yang kreatif, efektif dan efisien. Itu salah satu karakter atau kemampuan yang harus kalian miliki. Yang kedua adalah critical thinking and creative. Jadi bagaimana kalian berpikir kritis atas masalah yang kalian kalian hadapi, dan bagaimana sekreatif mungkin kalian memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga adalah decision maker. Ini juga sangat-sangat penting sekali. Bagaimana kalian harus mampu mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah decision di situ, apalagi di saat-saat yang sulit. Itu sangat dibutuhkan dalam dunia usaha sekarang, dunia karir sekarang. Yang keempat adalah communication. Ini juga justru sangat penting juga. Komunikasi dengan baik. Bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, apalagi kalau kalian nanti ingin ke jurusan hubungan internasional gitu ya, itu kalian coba melatih public speaking kalian harus melatih bagaimana kalian berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah teamwork. Jadi teamwork di sini bagaimana kalian mampu bekerja sama dengan tim secara baik. Kalian bisa berkolaborasi, kalian bisa bekerja sama dalam memecahkan masalah gitu ya. Tidak kalian berdiri sendiri dalam memecahkan itu, tapi bagaimana perusahaan itu, bagaimana lingkungan karir kalian itu akan mengharuskan kalian dalam bekerja sama dengan orang lain. Jadi kemampuan bekerja sama ini kalian bisa dapatkan secara penuh gitu ya, secara bagus dengan kalian mengikuti organisasi-organisasi. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada disuruh pemilihan organisasi di sekolah, silakan kalian ikuti dengan baik, karena lewat itu kalian akan mengasah soft skill kalian yang memang sangat dibutuhkan di dunia kerja, apalagi khususnya di revolusi industri 4.0 kalian. Di sini Ustadz akan coba memberikan tips-tips belajar dalam menghadapi education 4.0 atau revolusi industri 4.0 juga. Ya. Pekan depan hari Senin kalian sudah mulai pembelajaran total dengan sekian puluh mata pelajaran, yang dimana kita pembelajaran secara online, secara daring, jarak jauh gitu ya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian terus belajar. Dan ini Ustadz akan memberikan tips yang mana kalian bisa praktekkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah kenali teknologi yang dipakai di sekolah. Itu yang paling penting. Jadi kalian dalam MPLS ini kalian sudah mengenal ya apa itu Google Classroom. Kalian juga sering live stream di YouTube, atau kalian diajakin video meeting gitu ya dengan wali kelas atau dengan waka kemarin melalui Google Meet gitu ya. Coba kenali dan pahami.
Itu ya, bagaimana software-software itu akan membantu kalian dalam pembelajaran. Masih ada banyak sekali aplikasi yang akan kalian temui nanti saat pembelajaran selanjutnya. Nggak hanya di Google Classroom, tidak hanya di Google Meet, atau yang kemarin ikut post-test, pre-test itu lewat Google Form, seperti itu. Nggak hanya itu, tapi nanti dalam perkembangannya guru-guru kalian akan memperkenalkan beberapa aplikasi atau beberapa teknologi yang harus juga kalian kuasai. Fungsinya buat apa? Ya fungsinya dalam memudahkan kalian dalam belajar. Oke, mungkin kalian sudah semangat dalam belajar, sudah punya keyakinan banget ingin belajar gitu ya dengan guru kalian. Tapi kalian terkendala oleh teknologi tersebut gitu ya. Guru ingin mengobrol dengan kalian nggak bisa memanfaatkan Google Meet itu. Apa yang terjadi? Kalian tidak jadi belajar. Ya, kalian tidak bisa bertemu dengan guru kalian. Jadi, hal yang pertama adalah kenali teknologi tersebut. Kalau kalian punya kendala, punya masalah, hubungi wali kelasnya. Insya Allah wali kelas kalian akan membantu kalian dalam proses pembelajaran di mungkin hampir 1 semester ini, gitu ya. Itu tips yang kedua. Tips yang kedua adalah buat rencana belajar. Di sini disebutkan susun target. Kenapa? Karena di rencana belajar kita ini, kalau kalian tidak mempunyai target, let it flow saja dalam belajar, itu kalian Ustadz yakin tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang kalian dapatkan hanya capek, hanya lelah, hanya mengeluh, Ustadz ini kok tugasnya sangat banyak, Ustadz ini kok tugasnya ngerjainnya gimana, saya nggak tahu gitu ya. Jadi bisa kalian tidak menyusun target tersebut, kalian pasti akan banyak keluhan. Baru 1 pekan belajar yang sebenarnya gitu ya, dengan materi seperti itu kalian sudah banyak mengeluhnya. Ataupun kalian tidak tidak beranggapan oh ini nggak penting gitu ya. Itu karena kalian tidak memiliki target. Ya, jadi yang pertama adalah susun target tersebut. Dan yang kedua adalah susun alokasi waktu belajar di luar jam pelajaran di sekolah. Seperti itu ya. Jadi kita pembelajaran dari jam 7:30 sampai jam 12. Dari jam 1 nanti sampai jam 2:30 kalian belajar mandiri di luar mata pelajaran yang sudah kalian pelajari. Dan yang paling penting banget adalah susunlah alokasi waktu belajar di luar jam-jam tersebut. Buat apa? Ustadz yakin kalian dari jam 7:30 sampai jam 12 kalian fokus dalam belajarnya itu tidak mungkin akan full gitu ya. Jadi contoh di mata pelajaran yang jam pertama kalian disuruh Google Meet dengan guru kalian. Oke, karena masih pagi gitu ya, kalian masih fokus. Pelajaran kedua ternyata di pelajaran kedua ada menonton video. Jadi guru kalian sudah memberikan video, silakan kalian tonton, silakan kalian pelajari, silakan kalian bikin rangkumannya. Contohnya seperti itu. Itu sudah mulai capek, mata kalian sudah capek, badan kalian sudah capek. Padahal hanya seperti itu. Biasa makhluk rebahan gitu ya. Itu rebahan terus juga capek juga gitu. Jadi silahkan. Ustadz yakin dalam 7:30 sampai jam 12 itu kalian tidak akan fokus secara penuh dalam pembelajaran. Jadi untuk mengakalinya adalah karena kita pembelajaran online, yang mana online tuh harusnya lebih fleksibel gitu ya dalam kalian belajar, maka susunlah alokasi waktu di luar jam-jam pelajaran tersebut. Contoh, saya sudah enak belajar saat saya sudah mandi di sore hari, habis isya sekitar jam 4. Alokasikan waktu 1 jam atau 1,5 jam gitu ya, dari jam 4 sampai jam 5 atau jam 5:30 untuk mempelajari satu mapel yang sudah diberikan oleh ustadz-ustazah kalian di waktu paginya. Itu akan jauh lebih memudahkan kalian gitu ya. Jadi setelah target kalian sudah tercapai, yang kedua adalah susun alokasi waktu tersebut. Dan itu wajib. Kalau kalian memang benar-benar belajarnya itu tidak bisa terkontrol dari jam 7:30 sampai jam 12. Ustadz yakin pembelajaran di rumah banyak halangannya, banyak rintangannya, banyak masalahnya, dan banyak yang sebagainya gitu ya. Jadi alangkah baiknya di saat sudah selesai pembelajaran jam 12 itu susun alokasi waktunya, bisa di sore hari, bisa di malam hari. Terus yang ketiga adalah belajar dengan sabar. Pasti gitu ya, orang belajar itu harus dengan penuh kesabaran. Proses belajar itu tidak instan seperti Indomie gitu ya. Indomie 3 menit selesai langsung makan. Belajar nggak bisa, 3 menit belajar langsung ingat, langsung bisa, itu nggak bisa. Jadi maka pembelajaran itu tidaklah instan, maka bersabarlah.
Kalau tidak bisa sabar ya, latihan sabar ya. Terus selalu buat catatan-catatan penting untuk setiap materi yang penting. Ya, catatan-catatan penting untuk materi yang penting. Jadi mungkin terkesan jadul, mungkin terkesan konvensional. Ustadz, sekarang kan udah zaman teknologi, biasa baca e-book dan sebagainya. Oh, ingat, mata kalian tidak bisa kompromi di saat kalian sudah terlalu lama screen time-nya dalam melihat smartphone. Ingat, belajar itu tidak seperti main game. Ya, anak-anak cowok, belajar itu tidak seperti main game. Main game mungkin kalian bisa bertahan 2-3 jam gitu ya, nonstop depan HP kalian, tapi belajar itu tidak bisa. Tidak bisa gitu ya. Jadi, gunakan catatan-catatan kecil gitu ya di notebook yang kecil gitu ya, di sticky note gitu ya yang kecil, tempelkan di buku-buku kalian untuk materi-materi yang memang itu penting dan kalian, contoh penting wajib dihafalkan, butuh latihan banyak gitu ya, kalian tulis aja di situ. Itu akan jauh lebih efektif. Yang keempat, di sebelah sini ada selalu berkomunikasi dengan guru. Ya, seperti yang Ustadz sudah sampaikan sebelumnya, silahkan utarakan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang dirasa susah ya. Utarakan, bukan selatan kan atau barat kan gitu ya. Utarakan pertanyaan-pertanyaan materi yang dirasa susah. Makanya kenapa Ustadz bilang harus mengalokasikan waktu di luar jam pelajaran, karena karena pasti yakin di saat kalian belajar setengah 8 sampai jam 12 itu, karena pikiran kalian sudah penat, mungkin ada yang tidak terbiasa dengan depan komputer atau depan HP terlalu lama gitu, akhirnya konsentrasi kalian terpecah, mungkin akan lebih nyaman belajar di saat sore ataupun malam gitu ya. Terus kalian baru kepikiran, oh ya ini nggak bisa, silakan langsung tanyakan ke guru kalian. Kalian punya guru, jadi tanyakan ke guru kalian. Dan yang terakhir, cari informasi sumber belajar lain di internet ya. Tidak mengandalkan sumber belajar yang diberikan oleh guru kalian sudah memberikan kalian luar biasa banyak sumber-sumber belajar. Ada yang mungkin PowerPoint, ada yang video pembelajaran, ada yang podcast audio, ada yang live streaming, ada yang punya banyak gitu ya, banyak media-media pembelajaran. Dan kalau kalian merasa butuh lagi dalam penjelasannya gitu ya, silakan kalian explore lagi di sumber-sumber pembelajaran lain yang ada di internet. Sangat banyak, internet itu gudangnya buat kalian belajar. Dan cari sumber belajar itu bisa di YouTube, bisa di website gitu ya. YouTube banyak banget gitu ya. Sekarang guru-guru kalian juga jadi YouTuber semua gitu ya. Jadi sudah mengupload beberapa materi pembelajaran yang ada di YouTube beliau tersebut. Jadi silakan explore YouTube yang ada di Ustadz Ustazah itu, banyak belajar gitu ya, banyak latihan. Itu kunci penting dalam sukses di pembelajaran di revolusi industri 4.0 maupun di education 4.0 ya. Dan yang selanjutnya ini juga tidak kalah penting adalah mandiri dalam belajar. Itulah kuncinya. Setelah tips-tips yang tadi, yang kunci paling penting, the key is independent gitu ya, kemandirian kalian dalam belajar. Itu ya, ada yang merasa acuh tak acuh atau apa gitu ya. Kalian mau belajar apa gitu kan, mau belajar apa di kondisi yang sekarang. Yang salah satu adalah kemandirian kalian. Satu, saya sudah yakin kalian sudah di kelas 10, sudah menginjak SMA. Kalian sudah tidak perlu lagi Mas ayo latihan ini, Mbak ayo ini dikumpulkan, Mas ini harus itu, tidak. Tapi semua sudah terangkum ada di Google Classroom. Kalian tinggal ikuti instruksi yang ada di Google Classroom itu gitu ya, sudah terstruktur dengan baik. Silahkan kalian mandiri dalam belajar, mandiri dalam mencari sumber pembelajaran yang lain, mandiri dalam bertanya gitu ya, mandiri dalam latihan maupun pengumpulan tugas ya. Itu adalah ciri-ciri bagaimana siswa itu akan menghadapi revolusi industri 4.0. Kemandirian itulah yang sangat penting. Dan yang terakhir, welcome to education 4.0, learn from home. Jadi seperti itu ya, selamat datang di revolusi industri 4.0 dan pendidikan 4.0. Bagaimana kedua aspek ini akan mengubah cara pandang kalian dalam belajar.
Yang terakhir, selamat belajar dari Ustadz, tetap semangat. Apa kuncinya tadi? Kemandirian dalam belajar. Ustadz tunggu prestasi kalian di SMA Al Irsyad. Kalau kalian tidak bisa, kalian punya guru. Ingat, kalian punya guru. Kalian punya guru di rumah, di orang tua kalian. Kalian punya guru yang ada di sekolah yang siap untuk membantu kalian dalam belajar dan sukses menghadapi karir-karir kalian selanjutnya. Itu saja dari Ustadz. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini gitu ya, like kalau kalian suka, dan selamat belajar. Ketemu lagi dengan ustazah kalian yang keren di sekolah di pekan depan di hari Senin. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.